Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku ada tugas dari si bos guys. Aku disuruh nganterin dokumennya anak yang cewek yang kuliah di London. Jadi aku udah dikasih alamat juga. Nanti aku mendadak mencari alamat itu, soalnya juga nggak tahu kan tempatnya itu di mana. Aku disuruh nganterin dokumen penting ini ke daerah sentral. Jadi gimana perjalananku hari ini, apakah sukses mengantarkan dokumen ini? Ikuti terus perjalananku hari ini. Let's go. Hari ini cuacanya berkabut guys, gerimis juga. Kalian yang pakai DJI Osmo Pocket 3 jangan dipakai hujan-hujanan ya guys, soalnya di DJI Osmo Pocket 3 ini belum tersedia fitur water reset, anti airnya belum ada. Ini gerimis, aku juga udah bawa payung. Emang perkiraan cuaca hari ini tuh katanya mau hujan, dan ini juga udah gerimis. Aku udah keluar dari apartemen, sekarang mau menuju ke stasiun kereta. Di sini keadaan MTR Homantin. Di sini ada dua petunjuk arah ke Tuen Mun, Wukaisa atau Tieu Keng Leng, Whampoa. Aku mau ambil yang arah Tieu Keng Leng atau Whampoa. Jadi nanti ambilnya yang arah Tieu Keng Leng guys. Dari Tieu Keng Leng itu dari jalur Tieu Keng Leng itu turun 1 jam di Yaumate. Habis itu ganti kereta yang warna jalur merah ke arah sentral. Dan ini turun lagi sekali lagi. Yang ini jalur coklat. Ini masih pagi guys, masih jam 9, jadi masih lumayan rame. Aktivitas di pagi hari orang Hong Kong itu sangat sibuk sekali di luar rumah ya. Nah, sebelah kanan itu Whampoa, sebelah kiri itu Tieu Keng Leng. Kita ambil yang Tieu Keng Leng guys. Turun lagi satu kali lagi. Nah, kalau eskalator di Hong Kong itu sebelah kanan buat yang diem, sebelah kiri itu buat mendahului. Ya, keretanya baru berangkat guys. Ketinggalan kita. Tenang, masih ada satu lagi. Kereta di sini cepat guys. Kereta di sini setiap 2 menit sekali atau 3 menit sekali itu datang. Nah, bener kan ini 2 menit langsung datang. Ini kosong banget guys.
udah nyampe di Yaumate. Kita cari yang ke sentral atau Sunwan. Petunjuk ke sini. Jadi setiap lantai itu ada 2 jalur kanan kiri itu. Jadi yang satu pulang, yang satu pergi kayak gitu. Ya, yang sentralnya mau berangkat lagi guys, ketinggalan lagi. Nggak usah khawatir, kereta di Hongkong itu banyak. Setiap 2 menit sekali itu datang keretanya. Nah, itu udah kedengeran suara keretanya datang guys. Nah, ini dia. Emang bener-bener setiap 2 menit sekali itu datang guys. Di dalam ramai guys. Nah guys, ini aku udah nyampe sentral. Kita keluar guys. Nanti kita cari petunjuk arahnya kemana. Soalnya sentral itu exitnya banyak guys, sampai CKL. Jadi nanti aku lihat di papan petunjuknya, aku samain jalannya itu kemana aja. Kita lihat nih, jalan apa tadi ya? Sini jalan Lower Albert Road. PFC Central Peter Landmark. Kayaknya guys, jalan satu-satunya itu adalah Google Maps. Kita cari di peta nih kemana arahnya. Oh, di sini Justice Place. Kayaknya yang ini guys, yang exit G. Justice Place, sini ada exit G. Kita cari exit G guys. Kerja di Hong Kong itu guys, kalau disuruh kemana-mana sama si bos itu harus tahu sendiri, harus mandiri. Oh salah guys, salah arah guys. Itu yang tadi A B C D E.
Itu yang EFGH ke situ guys, sebelah kanan. Ini yang vlog aku yang kemarin mau ke IFC Mall, itu juga lewat sini kan. Kalian yang mau kerja di Hong Kong, aku saranin kalian itu harus bermental baja. Soalnya kenapa? Orang Hong Kong itu disiplin. Terus kalau misalkan ini guys, disuruh apa-apa tuh sekali disuruh tuh harus bisa. Mereka itu maunya kayak gitu. Kalau diajarin sekali tuh pengennya mereka tuh kita harus bisa, harus langsung bisa gitu, langsung ngerti. Kalau misalkan kalian yang belum pernah kerja di luar negeri terus pengen ke Hong Kong, itu kayaknya susah banget deh. Banyak soalnya yang mentalnya lemah, terus ujung-ujungnya bunuh diri, ada yang nggak betah sama kerjaannya, mereka malah menganiaya jobnya, misalkan dia jobnya jaga nenek atau apa. Kemarin ada kasus yang dimana si cece-nya itu udah kesel banget, udah muak kali ya sama kerjaannya. Dia sampai bekek ini si neneknya, meninggal sih mbah neneknya itu. Nggak tahu tindak lanjutnya kayak gimana itu nasib si cece-nya. Parah sih emang. Dan kebanyakan orang Hong Kong itu agak gila guys, maaf ya. Nah ini udah di exit G Landmark. Jadi kenapa bilang orang Hong Kong itu kebanyakannya keras atau agak gila gitu ya. Apa sih aksen ngomong di sini tuh kayak nadanya kayak orang marah. Jadi kalau yang belum tahu itu ya, belum tahu logatnya Hong Kong, pasti kayak orang ngebentak, orang marah itu. Padahal mah emang bahasanya kayak gitu. Kayak di Indonesia aja misalkan logat orang Batak itu kan keras kayak gitu kan. Padahal kan emang udah biasa kesehariannya mereka gitu loh. Ini aku cari jalannya di mana, ini masuk mall guys. Nah ini keluar, ini N-Block, ini tinggal beberapa lagi lah. Bisa. Kita keluar coba guys. Sentral, kenapa nih namaan sentral itu? Kalau kita nyebutnya pusatnya Hong Kong. Jadi line biru itu Hong Kong Causeway Bay padat, orang sibuk guys. Di sini bangunan-bangunan orang-orang kantor yang mewah. Ini petanya kemana guys? Patokan aku si Google ini guys, peta ini kemana nggak tahu nih. Oh dia nambah jauh ya.
Kayaknya salah nih kita nih. Kayaknya balik lagi. Jadi ya seperti itu guys, kalau kerja di Hong Kong, disuruh kemana-mana itu harus bisa sendiri guys. Nah ini udah di jalurnya, udah bener. Ini udah bener guys. By the way, hari ini bos aku nggak ada di rumah semuanya. Dua-duanya lagi pada ke Cina berangkat kemarin. Makanya disuruh aku yang nganterin dokumen ini guys. Yang anak cowok masih SMP, dia sekolah. Yang cewek itu kuliah di London. Tahun kemarin tuh dia udah lulus kuliahnya, udah wisuda di Hong Kong. Terus lanjutin kayaknya S2 atau apa itu ya. Dia bilangnya ambil gelar master di London selama 10 bulan. Dan ini kayaknya dokumen apa untuk ngelamar kerja atau gimana. Ini masih lurus guys. Lumayan nanjak ini guys. By the way, aku puasa. Semangatin dong. Jadi kemarin itu ada yang inbox aku lewat Facebook Messenger. Temen kerja aku dulu di pabrik. Dia nanyain gimana caranya kerja di luar. Aku lempar ke temenku karena PT aku dulu itu udah tutup. Jadi aku nggak bisa ngebantu dia. Jadi aku lempar ke temen aku, suruh bantu. Soalnya dia juga bisa bantu-bantu orang kerja keluar gitu guys. Singapura, Hong Kong, Taiwan. Tapi FYI, kalau kalian pengen kerja di Hong Kong, itu kalau misalkan kalian X gitu ya, X itu dalam artian pernah kerja di luar, mantan Singapura atau mantan Taiwan gitu, itu prosesnya cepat pasti. Soalnya kan udah bisa bahasa, udah bisa kerja juga. Tapi kalau kalian non itu belum pernah kerja sama sekali ke luar negeri, itu prosesnya lumayan lama guys. Jadi dulu pas aku kerja, pas waktu aku mau daftar aja, di pihak PT-nya itu menyarankan, udah ke Singapura aja kamu tuh non, kata dia gitu. Karena aku pantang menyerah gitu ya. Aku pengen ke Hong Kong. Jadi kenapa aku pengen ke Hong Kong kan dan nggak mau ke Singapura itu kenapa? Singapura dan Hong Kong itu sama aja kerjanya guys, capek. Tapi gajinya lebih kecil daripada Hong Kong. Jadi aku mindset aku gini, aku kerja ke luar negeri gitu loh. Ngapain kalau dapatnya kecil? Nggak apa-apa sekalian ngambil resiko. Soalnya dari orang kantornya itu ngomong kalau mau ke Hong Kong itu nanti prosesnya lama kalau misalkan buat yang non gitu. Udah nggak apa-apa kata gitu kan. Mungkin dapat doa restu dari ibu juga kan. Jadi dipermudah jalannya. Ini kemana lagi nih guys? Ke lampu merah. Lumayan jauh guys. Keluar jalur lagi. Kalau nggak tahu arah emang cuma bisa ngandelin dari peta doang guys.
Bener atau salahnya nggak tahu ini. Aku belum nemu jalan Albert. Nah, itu udah melewati turunan, tanjakan, anak tangga. Oh, sampai ke Depek kita, guys. Gila. Nah, udah bener ini, udah bener nih. Tinggal 6 menit lagi katanya. Loh, kok nambah 7 menit, guys? Nambah keluar jalur ini, guys. Oh, ini udah di Lower Albert ternyata, guys. Udah di Lower Albert. Sini. Jadi guys, tadi aku muter-muter nggak jelas. Satu tempat itu aku puterin lagi, terus aku nanya ke anak sekolah juga. Aku nanyanya pakai bahasa Inggris, merekanya nggak bisa jawab. Kayaknya deket lagi nih. Jadi tadi ada di apa sih namanya, lampu merah, harusnya aku lurus nyebrang gitu kan, akunya enggak. Ini udah bener nih, ngikutin lagi jalannya. Ini lumayan jauh, guys, buset. Aku keluar dari rumah jam 9. Ini blusukan banget nih. Kayaknya aku harus nyebrang deh. Nggak ada mobil. Ini arahnya. Ini arahnya mau ke tram. Mau ke tram, guys. Lokasi sebelah kiri Anda. Sebelah kiri hutan loh. Sebelah kiri hutan loh. Kata gua teh ya, kenapa nggak dipostin aja sih? Oh, jadi ini alamat itu, guys. University. Alamat kampus. Lumayan pegel juga nih tangan nih, nge-vlog kayak gini. Tinggal 4 menit lagi. Nanti kira-kira pulangnya bisa nggak, guys? Pulangnya lewat mana? Di situ ada papan petunjuk Upper Albert. Nah, ini aku lower Albert. Wah, jalan
ada perbaikan jalan guys. Bisa lewat nggak nih? Ada yang jalan kok. Gerah banget ini guys. Jadi hari ini tuh cuacanya berkabut. Aku paling sebel kalau berkabut. Kenapa? Soalnya kalau berkabut itu nggak ada angin, nggak ada panas juga. Jadi di badan itu lengket. Gimana sih? Ya kayak gitulah. Di Indonesia juga pernah kayak gini. Berkabut. Ibarat katanya kalau di bahasa Jawa itu cuacanya klekeb. Jadi lembab, nggak ada angin, nggak ada panas. 2 menit lagi. Lumayan jauh guys. Bener ini kampus kurang orang kuliah. Kayaknya aku harus nanya ke satpam deh. Ada mobil dulu guys. Oh, di sini ada nih Department of Justice. Justice Place, West Wing. Kita lihat lagi. Justice Main Wing. Kita lanjutin aja guys. Oh, alhamdulillah ini sudah ketemu Department of Justice. Kita coba masuk guys. Alhamdulillah guys. Alamatnya udah ketemu. Tadi ini semacam kampus. Jadi main wing di sini. Yang di sebelah sini itu West Wing. West Wing sebelah barat. Jadi yang tadi aku kirimin dokumennya itu gedung utama. Lumayan. Tadi aku juga udah sempet kirim chat ke anak yang cewek. Kataku ini bener nggak alamatnya, kata gitu kan. Aku foto tadi juga depan pagernya, papan namanya. Iya bener, kata dia gitu. Coba kamu cari box, kata dia gitu. Terus aku nanya juga ke satpam, aku tunjukin juga kan alamatnya yang ada di chat. Iya bener, kata dia gitu. Terus aku nanya, aku bilang aku mau ngasih dokumen, amplop. Oh ya udah masuk aja, kata dia gitu. Aku masuk. Nah, ada resepsionis. Kata dia, aku nggak ngerekam tadi di dalam. Soalnya takut nggak boleh guys. Aku nanya, excuse me, kata gitu kan. Aku mau ngirim dokumen ini, kata gitu. Aku mau mau ngasih dokumen ini. Oh itu di situ di box, kata dia gitu. Langsung aja masukin, kata dia gitu kan. Nah karena aku ini katanya dokumen penting gitu kan, jadi aku chat dulu ke anak cewek, ini bener nggak box ini, kata gitu kan. Kayaknya iya deh, coba kamu tanya resepsionisnya, kata dia gitu. Iya bener kok, aku disuruh ditaruh di sini, kata itu. Ya udah, kata dia gitu. Makasih, kata dia gitu kan. Thank you so much Oci, kata dia gitu. Emang keluarga ini tuh super powerful, super energi positifnya tuh melekat. Segala sesuatu atau apa tuh selalu minta tolong, selalu bilang makasih, itu the best banget sih menurut aku. Jadi memanusiakan pekerja itu nomor 1, itu kayaknya kita tuh kayak dihargain banget kan ya. Tadi juga dia chat ini,
eh, ambil istirahat beberapa apa sih kata dia tadi chat, katanya habis ini istirahat kata gitu, take some rest for the day kata dia gitu. Dia ada di London, jadi pas berangkat itu dia di bulan September kalau nggak salah, akhir Agustus atau awal September kalau nggak salah. Terus dia bilang itu mau lanjutin kuliahnya, mau ambil gelar master di London. Kata berapa lama, kata ibunya nyeletok tuh 1 tahun kata dia gitu. Enggak kok, cuma 10 bulan kata dia gitu. By the way, si anak cewek itu ngambil jurusannya hukum guys, pengacara, lawyer. Jadi di kamarnya juga itu banyak banget anime itu tentang apa sih, tentang kartun-kartun yang rombongan itu loh, intinya yang apa sih ceritanya tentang lawyer gitu loh, tentang hukum, tentang pengacara kayak gitu. Mau kemanapun arahnya di Hong Kong itu nggak usah takut nyasar. Yang penting itu apa? Kalian harus menemukan tanda MTR guys. Seperti apa sih tanda MTR? Bulat, warnanya merah, terus tanda silang-silang gitu loh guys, kayak bintang tapi bukan bintang, kayak snowflake, kayak gambar itu salju tapi yang warna merah. Jadi nggak usah khawatir pulangnya nyasar, itu nggak bakalan mungkin. Tuh, itu ada papan petunjuk, itu tandanya itu MTR guys, stasiun kereta bawah tanah. Kita nyebrang guys. Nih pokoknya kalian itu nggak usah khawatir, yang penting menemukan logo ini kalian aman. Lumayan capek guys, karena emang bener-bener jauh. Makanya kenapa si anak cewek kalau tiap pergi kuliah itu selalu mesen taksi dari rumah. Mesen taksi dari Homantin ke Sentra itu lumayan loh guys, itunya tarifnya. Ini jalanannya menurun. Nah, jalanannya menurun guys. Kalau misalkan naik mah ya lumayan, ngos-ngosan. Soalnya naik itu kan apa sih, tram itu loh guys. Di Hong Kong yang pergi liburan pasti itu pada ngunjungin ke The Peak, Victoria The Peak yang ada di sentral sini. Jadi kita bisa ngelihat keindahan gedung-gedung tinggi yang ada di Hong Kong itu dari The Peak Sentral. Padahal mah ya kalau misalkan udah tahu nggak bakalan nyasar selama itulah tadi. Tuh. Tadi kan aku keluar dari sana kan, dari sana. Terus aku lewatnya lurus ke sana kan, muter nggak jauh, nggak jelas.
Ada kan lewat sini. Ya, namanya juga baru pertama. Yang namanya nyasar mah wajar kan guys. Udah ya, sekian dulu vlogku hari ini, vlog nyasar-nyasar ngasih dokumen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe.